ceritanya itu saya kan masih pakai jam Indonesia. Jam Indonesia kan jam 7. Di sana tuh sangat seru sangat menarik juga sih di sana. Iya. Oke, menarik itu kenapa? Museum. Iya. Berarti banyak pengunjung ya? Iya, banyak sekali. Oke, berarti banyak pengunjung, banyak juga orang-orang datang berkunjung dari luar negeri juga ya? Iya. Banyak orang asing. Iya. Lagi loh, kamu naik bemo itu salah. Jadi bukannya rasa takut sudah, aduh om, ini om bisa minta tolong mereka. Halo teman Kobus, welcome back to season 3 Kobus Podcast episode pertama, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Senang sekali saya Dion Seran boleh hadir di sini sebagai presenter Kobus Podcast season 3. Hari ini kita bicara tentang salah satu program yang sering dilaksanakan oleh setiap mahasiswa-mahasiswi di setiap kampus atau universitas, yaitu magang. Tapi pernah tidak kita berpikir untuk melakukan magang internasional? Tema kita hari ini adalah magang internasional dengan narasumber kita yang tentunya punya pengalaman di bidang magang internasional. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita. Selamat sore kakak. Sore Kak Dio. Oke, sudah cantik banget segala ya. Kasih. Boleh kakak perkenalkan dari universitas mana, program studi apa, dan juga kemarin tuh magang internasional itu di mana? Baik, selamat sore. Terima kasih, perkenalkan nama saya Maria Julita Adam dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya magang di kantor Sentro Nasional Sega Timor Leste. Timor Leste keren banget ya. Udah ada kelihatan aura-aura Timor Leste-nya mungkin ya. Oke kak, bicara tentang magang internasional di Timor Leste, apa yang membuat kakak tertarik untuk mengikuti program magang internasional ini? Yang membuat saya tertarik itu untuk mempermudahkan studi saya seperti dalam mengikuti program ini. Laporan KKR itu saya tidak ikut ujian lagi, makanya saya tertarik ikut magang ini. Oh, jadi memang untuk mempermudah kakak menyelesaikan studinya ya? Iya. Oke, itu kayaknya tips juga sih. Iya. Oke. Kalau kita pergi ke magang internasional dan mengikuti hal tersebut ya, apalagi ke negara luar, contohnya seperti Timor Leste, pasti ada proses seleksinya. Iya, pasti ada. Bolehkah kakak menceritakan sedikit proses seleksinya bagaimana waktu itu? Jadi saat seleksi itu kami 2 orang. Nah, jadi saya ini diajak oleh teman. Awalnya itu Kaprodi memilih teman saya yang satu. Nah, saya diajak oleh teman, jadi sudah kami berdua masuk ke ruangan Kaprodi. Kami baru masuk, jadi dia kasih tahu di ibu, ibu teman saya mau ini bisa ikut magang internasional tidak. Jadi magang ini hanya bisa 1 orang dari setiap prodi. Jadi ibu mengonfirmasikan ulang ke Pak Dekan. Pak Dekan ya. Iya. Oke, jadi memang awalnya tuh cuma iseng-iseng aja ya? Iya, iseng-iseng aja. Iseng-iseng berhadiah. Iya. Ada manfaatnya juga ya, ikut coba, jangan komen gitu ya. Oke. Kita bicara langsung tentang kakak magang di Timor Leste. Tentunya pasti ada namanya culture shock atau mungkin hal-hal yang beda aja ya sama situasi di Unwira dan juga di sana. Boleh kakak ceritakan di hari pertama, kesan apa yang kakak dapatkan atau mungkin hal unik apa yang kakak rasakan di hari pertama? Baik, hari pertama itu kami hanya perkenalkan diri dan perkenalkan nama tempat dan di mana kami ditempatkan di bidang apa. Nah, jadi hari kedua itu kami sudah mulai kerja dan saya ditempatkan di bidang dereka. Dereka itu di bagian kehumasan. Bentar kak. Tadi kakak bilang hari pertama itu adalah perkenalan. Jadi untuk menetapkan topoksi kerja kakak tuh di hari pertama atau hari kedua gitu? Hari kedua. Hari kedua baru mulai lihat kakak nih cocoknya di mana, kerjanya di situ. Iya. Oke, keren ya. Timor Leste.
Terus kalau bicara tentang kakak tadi apa nama programnya, kerjanya di bagian apa? Di Dereka, di Kehumasan. Di Kehumasan Dereka ya. Oke, di Kehumasan sendiri di kantor tersebut tuh apa aja sih tugasnya kakak di dalam pekerjaan itu? Tugas saya itu sebagai dokumentasi ketika saat tamu-tamu atau dari sekolah Portugis, dari turis, di situ tuh banyak yang datang ke kantor kami, bule mereka. Itu saya ditugaskan sebagai dokumentasi ketika anak sekolah atau apa datang kunjung di kantor, berarti saya ditugaskan untuk dokumentasi. Setelah dokumentasi saya membuat berita. Ya, membuat berita dalam bahasa Indonesia terus diterjemahkan ke bahasa Tetum Porto. Lalu dipublikasikan di Facebook. Oke, kakak. Berarti emang kantor kakak magang ini tuh tipikal kantor yang menuju pada pariwisata atau apa ya? Ini nih museum. Museum. Iya. Berarti banyak pengunjung ya? Iya, banyak sekali. Oke, berarti banyak pengunjung, banyak juga orang-orang yang datang berkunjung dari luar negeri juga ya? Iya. Banyak orang asing yang bule. Terus bicara tentang budaya, tadi udah saya sebutkan tentang culture shock nih. Iya. Kakak lihat budaya di sana pasti agak bedanya kan? Iya. Terus bagaimana nih budaya kerja di negara kita di Indonesia dengan budaya kerja di Timor Leste? Boleh diceritakan ada beda atau tidak? Beda sekali, beda jauh. Awalnya tuh rasanya pertama tuh kaget karena kalau budaya Indonesia kan ke kantor harus kemeja yang harus Senin hitam putih. Kalau di sana tidak, bebas rapi. Permisi, kalau di sana ada yang pakai lengan sampai sini, dress juga. Pokoknya di sana tuh bebas sih. Bebas aja. Iya, bebas aja di sana. Wow, keren. Kayaknya itu pengetahuan baru nih. Kalau kita di sini kan memang template banget ya. Hari Senin tuh harus pakai baju kemeja putih, terus mungkin hari Selasa dan seterusnya mungkin pakai pakaian batik dan sebagainya. Di sana bebas aja ya. Di sana bebas aja. Ini bebas rapi, proper aja ya. Oke. Terus tantangan terbesar nih yang kakak hadapi selama magang di sana dan juga bagaimana kakak menghadapinya atau mengatasinya? Itu yang pertama itu dalam bahasa. Ya, karena di sana itu lebih ke bahasa asing. Kalau bahasa Indonesia itu kurang. Bahasanya itu bahasa Inggris apa? Bahasa Portu, bahasa Inggris, pokoknya bahasa luar gitu. Bahasa luar ya. Yang emang jarang digunakan di Indonesia, maksudnya di Kota Kupang juga ya. Berarti memang kendala kakak itu tuh adalah bahasa. Terus kakak menanggapinya dan juga mengatasi itu gimana? Awalnya tuh pasti takut, ini kemana, ini pokoknya pusing begitu. Nah, jadi ada satu Pak, dia kan pintar bahasa Indonesia. Jadi dulu sekolah di luar sih, di Jogja. Jadi kalau saya kurang tahu atau kurang paham tuh saya tanya dia atau di Google. Di Google Translate kan sekarang. Kita bicara tentang Timor Leste. Walaupun negara tetangga kita ya, Kupang dan juga Timor Leste itu jaraknya ya 12 jam aja ya perjalanannya. Ada tidak mungkin pengalaman unik yang kakak tuh baru temukan di Timor Leste dan di Kupang atau di Indonesia tuh gak ada? Ada tidak? Yang ada sih. Apa tuh? Kalau yang pertama itu tentang cara berpakaian di sana. Iya, kalau di sini dengan di Timor Leste sangat beda. Iya, makanya shock begitu kalau lihat berpakaian permisi tidak sopan begitu, beda dengan Indonesia begitu. Berarti memang pakaian sana tuh ke barat-baratan gitu ya? Iya. Berarti kita ya udah ketimuran banget di sini, pasti shock ya kakak bilang ya. Saya harus kesana sih kayaknya. harus. Terus kakak waktu magang tuh kan pasti punya pengalaman kerja kan? Itu berapa lama kerja di situ dan mungkin ada tidak hal baru atau mungkin pengalaman kakak kerja di situ yang mungkin dapat mempengaruhi hal-hal berpikir kakak? Semisal mungkin di Kupang atau mungkin di Universitas ini kakak tidak punya pemikiran yang seperti ini, lalu sampai ke sana pemikiran udah terbuka dan mulai berpikir hal baru, ada tidak? Ada. Boleh diceritakan mungkin? Boleh. Pengalaman saya itu ketika kerja di sana banyak pengalaman yang saya miliki itu seperti bisa berbicara di depan banyak orang. Kalau di sini di kampus mau berbicara itu bukan susah, hanya takut, gugup mental juga. Jadi
dengan adanya magang internasional saya bisa menambah pengalaman saya bagaimana cara berinteraksi, mental saya, melatih saya agar saya bisa berbicara dengan orang, berinteraksi dengan orang itu bagaimana. Dan saya bersyukur sekali karena saya bisa berbicara, pokoknya bisa berkomunikasi dengan baik begitu. Wow, apalagi dilihat sama orang penting ya. Iya. Itu salah satu penghargaan besar ya buat kakak dalam proses magang internasional ini ya. Iya. Terus mungkin ada tidak perubahan dalam diri kakak ya, dalam diri Kak Weti ya, dalam diri Kak Weti yang mungkin setelah magang internasional itu mempengaruhi pola pandang kakak tentang sesuatu, ada tidak? Pasti tentunya ada. Ada ya. Itu mau tahu dulu ya. Bagaimana? Sebenarnya menambah kedewasaan kita. Kedewasaan. Karena di kampus kan kebanyakan kawan-kawan kayak masih sifat kanak-kanakan. Jadi sebenarnya bisa itu merubah kedewasaan saya, pola pikir saya, dan itu bisa menambah ilmu yang saya kurang dapat itu bisa menambah saya begitu. Bisa didapatkan. Bisa didapatkan lebih banyak ya. Yang lebih seperti begitu. Keren banget Timor Leste bisa bertemu dengan orang penting di sana. Iya. Wow. Kita kayaknya pengen coba. Itu harus dicoba karena Timor Leste menarik. Menarik ya. Terus menurut kakak ya, apa hal terpenting yang mungkin harus dipersiapkan adik-adik kita mungkin dari kakak yang pada usia dimanapun, mungkin terkhusus di ilmu komunikasi selama mengikuti magang di luar negeri, silakan. Baik, untuk adik-adik apabila ada yang mengikuti program magang internasional ini, tentunya mempersiapkan diri itu dengan baik, dengan bahasa, mental, pokoknya mempersiapkan diri dengan baik dan matang baru bisa ke sana. Kalau tidak kaku. Kaku ya? Iya. Oke, baik. Jadi memang dipersiapkan banyak hal dan juga apapun yang berhubungan dengan magang itu ya? Iya. Oke. Kemarin tuh kakak di sana magang tuh sama kantor yang dari bilang museum ya? Iya, museum. Itu emang terbuka untuk semua orang atau cuma anak-anak ilmu komunikasi aja? Itu bisa terbuka semua orang karena semua jurusan pasti ada di situ. Oke. Kakak anak ilmu komunikasi punya pengalaman magang internasional. Iya. Oke. Tentang magang internasional ini, boleh kakak ceritakan mungkin tips-tips penting atau hal-hal yang bisa merujuk pada kemampuan kita sebagai ilmu komunikasi untuk magang dimanapun yang bersifat magang internasional? Boleh, silakan kakak kasih tahu tipsnya. Tipsnya itu tetap semangat dan memperjuangkan masa depan kita yang terutamanya itu, dan selalu berjuang untuk apa yang kita inginkan. Pokoknya tetap semangat, selalu andalkan Tuhan dalam prosesnya. Magang internasional itu berapa lama tuh di Timor Leste? 3 bulan. 3 bulan? Iya. Terus itu kesehariannya gimana kakak di Timor Leste selama 3 bulan? Tentunya keseharian di sana itu sangat seru sangat menarik juga sih di sana. Iya. Menarik itu kenapa? Yang pertama itu dalam pergi kantor. Di kantor awalnya itu salah cerita lucu sih. Di sana itu orang rumah keluar, tidak ada orang yang mau antar pergi kantor. Nah sudah itu sudah habis siap mau ke kantor, jadi tunggu bemo kak. Bemo ini kan ada dua jalur. Kalau lurus itu tuh pergi ke kampung lain. Kalau belok itu pergi ke kantor. Nah jadi saya kan tidak tahu, orang baru saya kurang tahu. Jadi keluar dari ini pas langsung naik bemo depan cabang. Jadi langsung naik bemo, baru ini bemo jalan lurus terus baru jalan bingung, kok ini sampai di mana gitu. Jadi bingung. Jadi sudah, saya takut, pokoknya panik gitu, langsung telepon orang rumah tidak angkat. Jadi sudah chat begini, aduh kakak ini sudah di mana gitu, langsung kamu naik bemo itu salah. Jadi pokoknya rasa takut sudah, aduh om bisa minta tolong kenapa? Om bisa dari Kupang, saya tidak tahu ini tempat di mana. Jadi om bisa antar saya ini kantor, om bisa. Aduh Tuhan, itu saya sampai kantor itu sekitar jam 10 sih itu. Sudah terlambat. Tapi aman-aman, orang di sana itu baik-baik dan juga mengerti. Orang sana baik-baik. Iya. Jangan sampai salah naik bemo ya, tidak boleh itu. Dan ada satu lagi, dan itu
ceritanya itu saya kan masih pakai jam Indonesia. Jam Indonesia. Jam Indonesia kan jam 7, di sana jam 8. Lebih cepat aja. Iya. Jadi saya ini siap jam 8. Kan masuk kan setengah 9. Jadi jam 8 itu saya sudah siap. Itu pakai jam Indonesia jam 8. Jadi jam 8 sudah siap. Sampai sana, kok heran, kok ini Oto sudah parkir di depan. Biasanya kalau saya datang itu Oto ini belum parkir di depan. Jadi sudah kemudian begitu masuk, kok pak mereka sudah di ini tempat situ. Jadi saya kaget, jadi masuk nih, malu rasakan terlambat toh. Jadi sudah selamat pagi Pak. Itu datang terlambat sama aduh Pak. Ini apa? Saya pakai jam Indonesia, jadi tidak tahu Pak bilang aduh ini jam 10 ini. Jadi kan pikir jam 9, jadi aduh itu terlalu sangat malu juga sih itu. Berarti emang banyak kejadian lucu di sana ya? Iya, banyak kejadian lucu. Dan banyak interaksi juga sama orang-orang di Timor Leste. Terus menurut kakak sendiri tuh bagaimana ya orang Timor Leste itu melihat kakak sebagai orang Indonesia? Itu mungkin ada sesuatu yang mau diceritakan, katakan dalam lucu ketemu orang di sana, dan mungkin salah naik bemo, boleh ceritakan? Pokoknya tuh kalau kantor itu tuh yang awalnya mereka pikir kami orang asli Timor Leste. Jadi selamat pagi, pokoknya di sana tuh selamat pagi harus bundia itu selamat pagi harus memberi salam itu harus. Kita harus berinteraksi di sana walaupun bahasanya kurang paham begitu. Jadi kita di sana itu banyak pengalaman yang kita lalui itu pokoknya harus banyak bahasa begitu kita harus tahu, jangan terpaku dengan bahasa Indonesia karena di sana itu mereka susah untuk bahasa Indonesia. Berarti menurut kakak tuh pandangan orang Timor Leste tuh hampir sama ya, kan emang mirip-mirip aja ya kalau kita antara orang Indonesia khususnya di Kota Kupang, NTT dan juga orang Timor Leste mirip dan hampir dikenal sebagai orang asli Timor Leste. Karena emang mirip saja ya. Terus di tempat magang itu kakak pasti akan ketemu juga sama anak-anak magang dari universitas yang ada di Timor Leste, betul ya? Ada. Terus gimana hubungan kakak dengan mahasiswa di Timor Leste sana? Hubungan kami itu saling interaksi dengan baik di sana tentunya. Tapi kami beda bidang. Kalau mereka di bidang keuangan, kalau saya kan di bagian kemasan. Nah, jadi kita di ruangan mereka kita sering fotokopi di situ, print di situ. Itu kantor sudah ada kantin di dalam. Jadi kita kalau itu mahasiswa di sana juga bisa berbahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Timor Leste yang saya kurang pahami, kurang tahu itu pasti saya akan minta tolong di mereka untuk membantu saya. Pokoknya mahasiswa di sana, orang sana baik-baik. Berarti memang kakak membangun hubungan yang baik juga karena mereka juga cukup baik dengan kakak. Kita saling interaksi dengan baik sesama. Berarti udah ada keinginan tidak untuk akan kembali ke sana? Itu pasti. Sudah ada keinginan. Sebenarnya itu belum selesai magang juga sih. Baru 1 bulan mereka sudah menawarkan agar kembali ke Timor Leste, kembali ke itu kantor agar mulai bekerja di situ. Sebenarnya itu mereka tahan kami harus lebih lama lagi. Sekitar Januari begitu baru selesai, tapi tidak bisa karena dari kampus dari universitas kan sudah memutuskan 3 bulan. 3 bulan saja. Ya, jadi mereka sudah tidak apa-apa. Intinya nanti kalau habis wisuda ingat kembali ke ini kantor. Kami akan terima kembali dan kerja di tempat yang sama. Berarti kakak udah pemikiran untuk kembali ke sana ya? Iya. Wow, kembali ke Timor Leste, kayaknya udah nyaman banget di sana. Nyaman. Tapi jangan lupa, Universitas Widya Mandira Kupang. Terus tadi kakak bilang udah ketemu interaksi juga dengan orang kantor yang notabene orang Timor Leste, juga ketemu sama mahasiswa di Timor Leste sana. Setelah bertemu dengan orang Timor Leste, apakah studi ilmu komunikasi itu penting untuk membantu interaksi atau tidak? Menurut saya sangat penting. Sangat penting. Iya. Kenapa? Karena dengan adanya komunikasi kita saling memberikan wawasan, wawasan begitu. Iya. Bertukar pola pikir. Iya, pola pikir, menukar pola pikir begitu. Sama dengan komunikasi, kita berani untuk berkomunikasi, menukarkan banyak pandangan kita, pikiran kita, pendapat kita, budaya juga kan, komunikasi itu sendiri. Seperti begitu. Ya teman-teman, anak-anak komunikasi itu memang harus bisa berkomunikasi duluan dengan siapapun yang kita akan temui, dan tentunya membangun sarana dari diri kita sendiri, yaitu membangun komunikasi dan juga interaksi yang baik. Apa harapan kakak untuk tentang siapapun ya, harapan kakak dan juga mungkin rencana kakak
kakak setelah menyelesaikan kuliah kakak di kampus ini? Rencana saya itu, harapan saya itu pasti ya kembali ke Timor Leste agar kerja di kantor Sentro Solstega. Tempat kakak magang kemarin. Iya. Oke. Mungkin ada pesan terakhir buat pendengar atau teman Kobus dimanapun berada tentang magang mungkin proses yang kakak lalui sekarang bisa sampai di ini, bisa diceritakan atau mungkin diberikan pesan kepada teman-teman Kobus. Baik para teman-teman Kobus, tetap semangat dan harus ikut program magang internasional ini karena untuk menambahkan wawasan kita, pikiran kita ke masa depan agar kita lebih tahu, lebih berinteraksi dengan orang-orang di luar sana, di luar negeri dan maupun di Indonesia. Oke. Terima kasih. Teman Kobus, tidak terasa episode pertama season 3 Kobus Podcast sudah selesai. Nantikan terus konten-konten menarik kita di media sosial di bawah ini. So, ubur-uburkan lele, sampai jumpa le.